Kalau lagi ke Bandung, jangan sampai skip tempat viral satu ini ya. Karena sering banget nih seliweran di sosmed sama menu sate kulit dan ususnya yang punya ukuran jumbo. Udah gitu, cara makannya diguyur pakai sambal kacang yang super medok. Gak lupa juga nih sama menu ayam goreng chili oil yang super banjir. Gak lupa juga ada menu ayam potong bawang putih yang dipakein jukut gondrong gini. Sobat Makan, hari ini kita akan kulineran lagi. Dan spesialnya hari ini aku lagi ada di Bandung. Mau cobain ayam yang lagi viral banget. Dan ini tuh katanya enak banget. Penasaran kan? Sama aku juga, langsung gaskan. Sobat Makan, udah hadir di depan aku. Ini dia nih, menu yang dari tadi aku incer-incer banget. Pengen banget cobain. Salah satunya yang ini nih, sate kulit dan sate usus jumbo. Menggiurkan banget. Wanginya nih udah berasa banget. Wah, nanti kita cobain ya. Selain itu juga, nih, tadi aku udah order ayam goreng chili oil. Melimpah banget chili oilnya. Dan juga potongan ayamnya yang gede-gede ini. Yap, lanjut yang ini nih. Ayam goreng bawang putih. Lihat nih, bawang putihnya melototin banget. Selain itu juga ada jukut gorengnya di atasnya. Yap. Nanti kita akan cobain satu persatu. Tapi yang tadi aku pengen banget cobain. Ini dia nih. Tuh. Sate kulit dan juga sate usus bakar jumbo. Waduh, ini sih bukan sate usus, tapi sate usus. Gede banget. Ini sih bingung ngabisinnya gak sih? Satenya itu beneran segede itu. Udah gitu dibakar dan ditaburi sama irisan cabai rawit merah. Cara makannya juga gak polosan aja nih Sobat Makan. Ada bumbu kacang yang siap melengkapi seporsi kenikmatan duniawi dari sate usus jumbo. Lihat nih, ukurannya bener-bener jumbo, gede banget. Dikasih potongan irisan cabai rawit. Menarik banget ya. Dan ini cara makannya gak cuma langsung dimakan, tapi juga kita siram dengan nih saus kacangnya. Lihat nih, ukurannya besar banget. Smokingnya dapet, nggak amis sama sekali. Empuk, terus ususnya juga nggak kering. Duh, udah deh, lengkap bener rasanya. Cus, guyurin pakai bumbu kacangnya. Nice. Selamat makan Sobat Makan. Emang ya, bumbu kacangnya juara banget. Rasa manisnya, gurihnya jadi satu dengan dari ususnya ini. Kita pretelin dulu ususnya, kulitnya juga. Tambahkan lagi ususnya. Buat kamu yang suka pedas ya, di sini udah tersedia banget nih sambalnya. Nah, ini tuh pakai sambal jontor. Lihat nih, cabai rawitnya yang diulek. Kita aduk-aduk dulu nasinya. Tambahkan. Aduh, rasa bumbu kacangnya manis, teksturnya lembut, persis kayak bumbu sate. Ditambah sama nasi anget, udah gitu dipakein sambal jontor. Beneran bikin bibir jontor sih. Lanjut deh, cobain menu bestseller lainnya. Ada ayam goreng chili oil nih. Sobat Makan, ini mah pedas pisan.
Asli pedes nate. Duh, kita netralin dulu. Nih, pakai lalapannya. Dikasih timun. Emang ya? Sesuai dengan namanya. Sambal jontor. Nih, bikin bibir jontor. Tenang, tahan. Masih banyak menu yang lainnya harus aku cobain karena dari tadi nih melototin terus yang ini nih. Kita cobain dulu. Nah, lihat nih. Menarik banget ya sobat makan. Ini dia ayam goreng chili oil. Tuh, limpahan chili oilnya. Wow. Emang gak kapok-kapok deh si Aiman. Walah, udah keringetan, mulut juga udah kepedesan, masih aja digas itu ayam chili oilnya. Tapi yang kayak gini nih yang bikin nafsu makan tuh menggebu-gebu, ya nggak sih sobat makan? Bahkan saking doyannya tuh Aiman aja sampai nambah taburan chili oil yang bikin lidah menjerit kepedesan. Kalau udah kepedesan gini, kita coba tone down dulu pakai menu ayam kulit goreng bawang putih ini nih. Lihat nih. Bagian ayamnya tebal banget. Oh. Ini buat kamu yang suka pedas, aku rekomen banget. Nampol banget pedasnya, bikin lagi. Sobat makan, ini bener-bener pedasnya meledak banget. Aduh, aku penasaran. Pengen netralisir dulu sama yang ijo-ijo, yang dari tadi nih melototin juga. Nah, ini dia nih. Ini ayam potong bawang putih. Yang bawang putih itu nggak diiris, tambahkan dengan jukutnya yang melimpah. Wow. Terus di dalamnya ini tuh ada kulit ayam dan juga potongan daging ayam yang melimpah. Aduh, kasihan Aiman, sampai kepedesan gitu. Yuk kita netralin pakai jukutnya dulu. Jukutnya crispy, gurih, asin, dan pas banget deh buat ngelupain sejenak rasa pedas dari ayam chili oil. Gak lupa juga nih, cobain kulitnya yang ukurannya gede-gede gini. Kulit goreng ini ya, walaupun berminyak, tapi tetap crunchy dan ada gurih-gurih banget. Enak. Makannya nggak plain kayak gini, tapi kalau bahasa Sunda tuh diawurin aja. Tuh, pakai chili oilnya. Oke. Lalu kita uwek-uwek. Tuh. Oke. Tuh. Kita cobain dari kulit ayam. Ukurannya besar, teksturnya yang crunchy, waktu digigit, lembut banget. Pindahkan ke nasi, tambahkan dengan ayam gorengnya. Nah, untuk yang ini, tambahkan dengan sambal kacang. Tambahkan ayamnya. Tidak lupa nih yang bikin jadi gurih dan menyehatkan, bawang putih.
Wah, nggak nyesel jauh-jauh ke Bandung buat berburu kuliner viral. Satenya jumbo, semua menu lainnya juga nggak kalah nikmat. Nah, kira-kira apa ya kata Aiman soal penilaian rasanya? Semuanya aku suka banget. Dan ini juga rekomen banget buat kamu untuk coba kalau ke Bandung. Makanya nih, buat aku, ayam sari rasa di Bandung ini enaknya rating 5. Sobat Makan! Kapan lagi coba ngerasain goyong segede ini di Jakarta Selatan? Tuh, berat banget ini. Penasaran kan? Penasaran? Daripada penasaran, langsung aja kita coba ini. Udah kayak ngangkat barbel. Ya. Ha! Sobat Makan, khususnya para Gen Z culture yang suka nongki di Jaksel. Asik. Karena Audi tuh mau ngajak makan goyong ayam yang ukurannya jumbo di luar Nurul. Ini nih, goyong Antasari yang lokasinya tuh persis banget di pinggir jalan. Menunya tuh ada goyong ayam, isiannya pakai daging ayam dan bakso ayam cincang. Terus dikocok barengan sama tepung dan telur. Udah gitu masih dibungkus pakai kulit tahu dan terakhir digoreng. Aduh mak, kita sih mana tahan ya sama menu model gorengan gini. Pergi ke Swedia bareng si Sari. Ini dia dong, ayam goyong Antasari. The viral, the legit, the famous one. Ulala enggak tuh. Aku mau cobain ininya dulu, goyong ayam. Ini paling enak dimakannya anget-anget. Tuh, padat banget loh. Ini teksturnya padat banget. Terus super crispy. Coba kita belah dulu ya. Wow. Pas dibuka ini adonannya kayak mirip adonan bakso ya, cuma ini nggak sehalus itu tuh, jadi kayak masih ada chunky-chunky-nya. Nih, ini tuh dagingnya tapi bukan daging sapi, melainkan daging ayam. Kita coba landingkan, ini the moment of truth. Sekelas sih mirip ya bentuknya kayak egg roll atau rolade daging, tapi yang membedakan tuh isiannya Sobat Makan. Di sini isian goyongnya tuh super banyak banget. Justru campuran tepungnya yang dikit banget. Ih, kebayang gak sih ngerasain gurihnya daging di setiap gigitan goyong? Adonannya itu tebal, kenyal, padat ya. Terus kayak dia tuh bukan tipe adonan yang halus banget gitu, daging cincangan ayamnya. Tapi kayak masih ada kasar-kasarnya. Karena ini katanya selain daging cincang ayam, ada bakso ayamnya juga dicampur jadi satu ya. Habis itu dicampur telur juga, baru dikukus pakai si kulit tahu ini. Kalau misalnya egg roll atau rolade kan biasanya dia pakai luarannya itu menggunakan adonan telur ya, tapi kalau ini pakai kulit tahu. Yang jadi pembeda selanjutnya ya, ini nih, goyong akan disajikan bersama saus mentega. Ya walau namanya saus ya, tapi teksturnya tuh lebih cair nih Sobat Makan. Saus mentega itu ada campuran kecap Inggris, saus cabe dan juga sayurannya nih. Nah, ini biasanya goyong itu makannya ini dia nih ciri khasnya, pakai saus mentega. Di Tiongkok pun begitu tuh. Nah, aku mau celupin. Biasanya caranya gini. Ya. Kita rendemin nih, kita tusuk. Kita rendemin nih. Tuh. Sampai dia berair begini. Kita coba nih. Dipakain saus mentega tuh bikin rasanya makin rame. Asam, manis, gurih, kriuk-kriuk. Pokoknya ngumpul deh jadi satu. Nah Sobat Makan, khasnya warung ini tuh ya, makan goyong ditemenin sama nasi goreng yang dipakein teri Medan. Aduh, kayak gimana tuh rasanya ya? Nah tapi Sobat Makan, ini gak afdol rasanya kalau makan goyong gak pakai nasi goreng teri, karena di sini biasanya yang makan di sini dicampurin atau dikombinasiin pakai nasi goreng terinya ini. Nih,
Aku rendem-rendem dulu ya. Tuh. Kalau udah dia dimandiin sama kuah menteganya ini, kita taruh sini. Kita belah. Habis itu kita coba nyambung nggak? Nyambung.com nggak ini si gohyong ayam ini pakai nasi goreng teri ya? Kita landingkan ke dapur. Waduh, enaknya sampai ke ubun-ubun loh sobat makan. Tipikal nasi goreng Hongkong yang nggak pakai kecap. Udah gitu nasinya tuh perak. Ada rasa smoky-nya lagi karena dibuatnya pakai wok pan panas banget. Dan teri medannya yang jadi nambah rasa asin gurih dalam nasinya. Afik sih, warung ini culture abis. Nah, selain gohyong ayam, ada juga nih menu Malaya ayam yang potongannya gede-gede gini. Dimakan pakai saus asam manis gitu. Nah, sekarang yang menjadi pembuktian ini nih, si Malaya ayam. Karena apa? Karena aku belum pernah coba sebelumnya Malaya ayam itu seperti apa. Tapi ini yang pasti ayamnya itu udah boneless ya. Jadi udah nggak ada tulangnya lagi ya. Ini boneless chicken yang dipotong kecil-kecil. Nah, habis itu di coating pakai telur dan juga pakai tepung. Makanya ini kalau dilihat nih, kalau di zoom, ayo coba sini. Zoom. Tuh. Ini tuh kayak telur yang super crunchy gitu loh. Tuh, lihat nggak? Dia cukup oily ya. Oh, ini dia ayamnya. Ini ayamnya, ini di coating sampai bisa sebesar ini terlihatnya ya. Coba kita landingkan langsung. Wah, ayamnya gurih karena dipakein tepung. Udah gitu dibalut tepung yang tebal. Jadi tuh rasa kriuknya sampai gigitan terakhir. Dan kalau kata Audi ya, kulitnya tuh mirip banget sama telur barendo. Coba aku penasaran ya, kalau tadi si gohyong itu sausnya pakai saus mentega. Nah, kalau Malaya ayam ini tuh identik dengan saus asam manis. Tuh, kelihatan ya, warna sausnya tuh agak merah-merah orange gitu ya. Dan aku penasaran ini. Ini sekilas sausnya ini mirip kayak saus Fuyung Hai ya. Aku mau cobain langsung. Kita landingkan ke dapur. Wow. Enak kok. Buat rasa sausnya mirip banget nih kayak makan ayam kuluyuk. Jadi rasanya tuh asam manis dan sedikit kental. Pokoknya emang cocok banget deh jadi cocolan ayam. Kayaknya Audi mau langsung lahap pakai nasi gorengnya sih. Nah, ini the moment of truth nih. Kalau tadi gohyong sama saus mentega dan nasi goreng teri menurut aku kan perfect banget nih. Kombinasi yang sangat ciamik ya. Tapi kalau yang ini, Malaya ayam dicampur saus asam manis. Karena saus asam manisnya ini cukup dominan. Nah, sementara nasi goreng terinya juga dominan. Jadi apakah nyambung atau enggak? Coba ya. Kita masukin ke sini. Terus Wah, akhirnya udah gak penasaran lagi. Kalau bingung cari kuliner malam di Cipete, makan enak kan gak harus mahal ya, Shay. Ya udah deh, kita dengerin penilaian dari Audi aja soal rasanya. jadi kalau menurut aku nih, ayam gohyong Antasari di Jaksel enaknya rating 5. Sobat makan, Hunting Kuliner Hidden
jam bareng sama Audi gak habis-habis nih. Warung steak Pak Madi ini tuh jualannya di ruko kecil pinggir jalan. Dulu Pak Madi berjualan di depan teras rumahnya. Tapi sekarang Pak Madi beraniin diri buat sewa ruko. Nah, Pak Madi tuh sengaja mempertahankan konsep jualan dengan lokasi mungilnya nih. Jadi banyak pelanggan yang masih sering take away. Menu utamanya tuh steak ayam panggang rumahan yang menggunakan daging ayam bagian paha. Beuh, kelihatan ya kalau dagingnya tuh juicy banget pasti. Bumbunya juga sangat simpel, cuma pakai saus barbeque dan mentega saat memanggang. Tapi jangan salah sobat makan. Dalam sehari Pak Madi bisa ngabisin puluhan kilogram daging ayam. Wow banget ya. Ini dia nih, tipikal anak Jaksel, sukanya makan di hidden gem, tapi rasanya bener-bener endul ya. Ini tuh konsepnya dine in gitu loh guys, jadi nanti kita makannya di seberang. Oke, langsung aja kita pesen. Pak, aku mau ini dong chicken steaknya sama chicken black peppernya. Satu-satu, masing-masing satu-satu ya. Let's go, kita cobain. Emang seenak apa sih sampai dine in-nya tuh rame banget. Ayo sobat makan, langsung pergi cari itik bareng Pak Adi. Yuk kita coba steak Pak Madi. Jadi ya sobat makan, ini tuh sebenarnya hidden gem. Pokoknya YTTA, tapi yang tahu-tahu aja. Langsung aja kita cobain lah ya. Chicken steak barbecue sauce. Ini bener-bener chicken steak rumahan banget. Dari saus barbeque-nya aja dan sayuran ininya nih. Dan ini nih yang aku highlight adalah ini potato wedges-nya. Ini pasti asli bikinan sendiri. Aku mau cobain dulu ini barbecue sauce-nya. Aku mau ratain dulu nih ya. Tuh, aku mau cobain dulu ini barbecue-nya. Kita landing. Barbecue sauce-nya condongnya lebih ke manis ya. Manis. Kerasa barbeque-nya sedikit tapi seperti kita makan saus tomat. Tapi ada asem-asemnya. Sausnya manis, kayak pakai saus tomat. Dagingnya juga tender banget. Juicy, matangnya rata. Pokoknya berasa kayak dibikinin bekal sama mama tersayang. Terus di sini juga ada sedikit black peppernya juga di barbecue sauce-nya, tapi sedikit aja. Ini udah dipotong-potong ya, sobat makan. Langsung kita landingkan ke dalamnya. Ini tuh condongnya bener-bener manis asem banget ini si barbecue-nya. Tapi si daging ayam ini bener-bener tender, juicy, lembut banget. Dan kulitnya ini bukan yang tipikal crispy gitu. Ini kan dia cara masaknya pasti di pan grill ya. Matangnya lebih merata gitu daripada dipanggang atau dibakar. Nah ini juga ada ininya ya, kulitnya ya. Nah kulitnya tuh karena udah dikasihin barbecue sauce-nya jadi tipikalnya bukan yang crispy tapi agak lembek gitu. Kita landingkan. Kita pakai ini nih, wortelnya. Sama buncisnya. Ini tuh dia veggie-nya, itu tuh bukan yang frozenan, bukan yang dari pabrikan. Ini bener-bener pure dia potong-potong sendiri. Kenapa? Rasanya tuh beda, rasa manis veggie-nya tuh beda. Dan aku suka banget ini dia ngerebusnya nggak terlalu kelamaan, jadi nggak terlalu yang lembek banget. Jadi ini tuh masih kayak crispy ya, karena biar masih berasa dan juga ada vitamin-vitaminnya dari si sayuran ini. Sayurannya juga gak kalah jos nih sobat makan. Aduh, potongannya gede-gede banget karena pakai sayur fresh bukan yang frozen. Kang aku mau cobain pakai potato wedges-nya juga. Langsung kita landing. Campur sama potato wedges-nya ini. Tapi kita uak-uak dulu nih. Aku suka banget sama si potato wedges-nya ini ya. Dia tuh nggak terlalu yang lembek benyek gitu. Dan karena ini asli, kentang asli. Jadi rasa kentangnya tuh berasa banget gitu.
potongan kentang yang bentukannya tuh wedges kayak gini. Wah, emang paling jadi favoritnya Audi. Bahkan ya, saking semua bahannya itu fresh from real food, kulit kentangnya aja sengaja ikut digoreng biar cita rasa gurihnya itu masih asli loh. Ini namanya chicken black pepper. Ini ya, bawang bombaynya tuh banyak. Terus ini ada paprikanya juga nih, paprika merah dan paprika hijaunya. Tuh. For your information nih Sobat Makan, chicken steak Pamadi hanya berjualan 4 jam aja per hari. Bukanya mulai dari jam 9. Tapi jam 1 siang aja tuh kadang udah habis. Nah, buat Sobat Makan nih, wajib juga ya cobain chicken black peppernya. Potongan ayamnya tuh lebih kecil-kecil, dimasak barengan sama bawang bombay dan ada potongan paprikanya. Langsung aja lah ya kita cobain dulu, langsung ya. Aku mau coba landingkan mulutku. Ini benar-benar chicken black pepper rumahan banget. Dia nggak terlalu pedas ya. Black peppernya tuh nggak bikin yang anget di tenggorokan gitu, enggak. Karena dia tuh black peppernya bukan yang bubuk. Yang aku lihat di sini tuh dia pakai kayak namanya istilahnya corn black pepper. Jadi black pepper yang masih utuh gitu. Corn black pepper ini tidak memberikan rasa pedas ataupun hangat yang sebegitunya dibanding sama black pepper yang bubuk. Wah, karena pakai black pepper, ya udah pasti ada rasa pedasnya dikit. Dan yang bikin Audi makin jatuh cinta sama masakan ini, bumbu black pepper itu beneran pakai yang utuh loh, bukan cuma pakai black pepper bubuk. Kita coba lagi ya. Kita landingkan ke dalam. Rasa menteganya ini membuat si chicken black peppernya ini juara. Dan potongan bawang bombaynya ini gede-gede banget. Dan udah ada yang ditumis juga, jadi udah caramelize ya. Langsung aja lah kita pakein nasi biar langsung nampol, biar langsung nendang di perut. Emang dasarnya warga plus 62, lagi-lagi makannya kudu pakai nasi. Mau menu western atau menu kuah. Tapi nggak apa-apa, itulah Indonesia dengan segala beragam budayanya. Jadi cus deh kita amplokin jadi satu sama nasinya. Si bawang bombay dan paprikanya ini langsung bisa keikut serta ya, keuwek-uwek pakai tangan aku. Dan ini enak banget dicampur sama nasi. Tapi ini bumbunya tetap berasa ya. Pakai corn black pepper karena pas digabung sama nasi terus dikunyah, itu tuh rasanya kayak ada buletan-buletan yang kita kunyah, tiba-tiba rasanya tuh agak hangat-hangat pedes gitu. Wah, dimakan pakai nasi hangat juga makin gong rasanya. Cocok banget nih buat jadi menu makan pagi kalau kita tuh nggak sempat bawain bekal ya. Nah, kalau udah gini gimana ya penilaian Audi soal rasanya? Ini bener-bener hidden gem ya, YTTA. Tapi yang terenak tetap ada di chicken steak Pamadi di Cipete Jaksel. Jadi kalau menurut aku, chicken steak Pamadi di Cipete Jaksel enaknya, rating 5. Halo Sobat Makan, Top Kuliner Rating 5 kali ini mau spill tempat makan soto ayam Lamongan terenak yang ada di daerah Bekasi. Nama tempat makannya Soto Ayam Lestari. Katanya nih kuah di sini tuh full banget sama rempah-rempah. Emang bener, coba kali ya kita buktiin bareng sama Kiki yuk. Nah, ini dia nih soto ayam Lamongan yang FYP terus nih di sosmed aku nih. Nah, Sobat Makan, lapar banget jauh-jauh dari Jaksel ke sini cuman pengen nyobain soto ayam Lamongan yang oke banget katanya. Mau tahu nggak rasanya kayak gimana? Rating berapa mau tahu nggak? Yaudah yuk kita langsung aja masuk yuk.
Sobat makan, wow, ini udah di meja aku nih lengkap banget ya. Ati ampelanya juga di sini aku pisah, tuh. Terus juga ini ya tuh bagian sayapnya juga. Ini yang full tuh lengkap, dan juga bagian kepalanya. Tapi ini aku salfok banget ya. Tadi aku sempet nanya kan, ini apanya sih Bu yang bikin beda? Katanya ini bumbunya. Kalau kita mau ngelihat ya, mau ngerasain nih soto ini enak atau enggak, kita cek dulu kuahnya. Ternyata kuahnya tuh super kental banget. Wah, ini mah udah nggak perlu diraguin lagi ya. Dari warnanya aja udah kelihatan kalau kuahnya full rempah. Di sini tuh nggak cuman ada soto ayam aja loh. Di sini tuh juga ada soto daging dan varian toppingnya, mulai dari kepala ayam, ati ampla, dan sayap ayam. Aduh, makin gak sabar deh buat cobain gak sih? Cus Kiki, langsung cobain. Kita cobain kuahnya dulu ya. Bismillah. Ini kuahnya kental karena dia pakai kuahnya itu bumbunya yang udah berlipat-lipat gitu kan. Jadi pakai serehnya iya, terus daun jeruknya juga banyak, garamnya. Nah, terus kenapa dia kental dan gurih? Karena dia tuh pakai ini nih, kuah kaldu ayamnya itu memang udah bener-bener digodoknya itu pas banget gitu kan. Timingnya itu pas banget. Dan ini yang bikin kenapa kuahnya itu gurih sedap itu dari si koyaknya. Bayangin coba ya, udah pakai kaldu ayam, terus juga ayamnya juga udah diungkep plus koyak. Itu dia 3 poin penting kenapa soto ayam Lamongan Lestari ini viral dan laku banget. Dari aroma kaldunya aja udah bikin perut langsung keroncongan. Tapi nih ya, emang gak lengkap rasanya kalau soto Lamongan tuh gak pakai mie. Mie itu nyerap kuah soto sampai ke dalam-dalam. Jadi pas disendok, diseruput, auto meleleh di mulut. Apalagi kalau dicobain bareng sama ayamnya, makin nampol deh. Aku cobain ya, nih ayamnya dan mie-nya tuh. Wow, ini pakai soun ya. Sounnya juga lumayan agak besar-besar. Ini pencinta gurih asin sih memang wajib banget cobain ini sobat makan. Gurihnya oke, kuahnya juga berasa banget, kuahnya kental. Tapi kalau misalnya masih kurang, ini udah seger ya. Tapi kalau mau tambah seger lagi boleh. Kita pореsin aja nih ya, jeruk nipisnya nih tuh. Terus di sini juga disediain kecap. Jadi kalau mau bertambah asinnya bisa. Nah, plus kalau mau pedas, tuh, ini ada sambal. Tuh kan, sambal nih tuh ya. Ini bukannya saus ya, tapi memang ini sambal. Tuh, biji cabenya itu lumayan, agak banyak. Nah, ini makin nikmat ya. Aku siram ya ke atas nasinya sobat makan. Tuh. Makan soto tuh emang paling enak diracik kayak Kiki gini nih. Kira-kira setelah diracik sama Kiki, rasa sotonya kayak gimana ya? Coba kita tanya Kiki yuk. Mau nggak? Aduh. Dikasih nasi putih anget-anget, bikin tambah selera makan tuh meningkat. Jadi makin lahap gitu kan. Kalau sobat makan masih belum puas, sobat makan bisa pesen topping tambahan kayak Kiki gini nih. Mulai dari ati ampla sampai sayap ayam, semuanya ada di sini. Kira-kira bakalan gimana sih perpaduan kesegaran soto yang dicampur sama ati ampla? Cus ya, kita tanya Kiki. Aduk-aduk dulu. Oh, ini jadi sebagian nih masih nggak dipakein kuahnya. Ini aku udah kuahin. Nah, karena tadi aku minta ati ampla yang terpisah, jadi aku mau pakai ati ampla. Wow, ini potongannya tuh sengaja dia tuh nggak diputusin gini ya, jadi masih besar-besar. Kita cobain, udah dicampur semuanya. Ini atinya nih.
Gak cuma nasi amplanya aja yang bisa jadi menu tambahan. Di sini ada sayap ayam yang udah diungkep dengan bumbu kuning. Jadi rasanya udah pasti otentik banget. Ini dia nih, biar makannya makin mantap. Kiki juga pesen topping kepala ayam. Kira-kira kepala ayamnya bakalan seenak apa ya kalau dicampurin sama sotonya? Tuh, kepalanya dong. Besar-besar ya. Ini kulit lehernya ini tebel banget. Pakai tangan ya. Wow. Nih, tuh. Supaya makannya nggak gitu-gitu aja, di sini juga tersedia telur asin yang bikin nafsu makan makin memuncak. Segernya soto dicampur sama gurihnya telur asin, emang paling pas banget bikin ngenyangin perut. Sobat makan, apalagi tuh kalau makan soto Lamongan ini biar tambah enak gitu kan, tambah mantep pakai telur asin. Nih, tuh. Nih ya. Waduh, ini the real telur asin nih beneran nih, nggak kaleng-kaleng nih ya. Bukan cuman telur yang diasinin biasa, tapi emang bener-bener nih telurnya tuh oily banget. Udah puas cobain soto yang rasanya kaldu banget dan juga full rempah. Udah gitu kita dibuat puas juga. Bisa cobain semua topping-toppingnya. Sekarang giliran Kiki yang kasih tahu nih. Kira-kira penilaiannya gimana ya? Aduh, hampir aja ke skip. Karena saking enaknya jadi lupa ngasih rating gitu. Ini kan sobat makan tunggu-tunggu kan, ini ratingnya gimana nih? Ya kan? Hati ampelanya, sayapnya, kepalanya, telur asinnya, nasinya, kuahnya, ini semuanya mantep banget. Jadi, menurut aku, soto ayam Lamongan Lestari, enaknya rating 5. Sila mampir! Sobat makan, sini. Sila mampir ke ayam taliwang khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lihat dong di belakang aku ini aja, pajangannya udah menciri khas. Kan ini Lombok banget gitu. Aku tuh pengen makan makanan khas Lombok ya hari ini. Apalagi katanya ada satu menu yang jarang banget kita temuin bahkan di Lombok sekalipun kan. Nah aku mau pesen itu semua, pokoknya yang best seller. Aku mau coba supaya aku kasih tahu ke sobat makan yang di rumah, oke? Matur tampiasi. Tuh kan, sobat makan, aku udah cocok kan buat jadi orang Lombok. Nah sekarang saatnya aku mau cobain gimana sih makanan-makanan khas Lombok. Kita harus jadi orang Lombok dalam sehari. Let's go! Salah satu ayam bakar khas Lombok satu ini, gak mungkin kan sobat makan tuh gak tahu. Yes, bener banget, ayam taliwang. Kalau dilihat-lihat, ayam taliwang nih udah makin menjamur ya di ibu kota. Nah, di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, Audi menemukan warung ayam taliwang As'ad. Semua bumbu di sini dijamin otentik. Ada ayam bakar utuh yang punya 3 level pedas dengan bumbunya yang super medok. Ada juga ikan gurame kelak kuning kemangi yang rasanya gurih-gurih nyoy macam bumbu pepes. Terus ada juga sayur unik yang jarang ada di mana-mana. Bahkan di Lombok itu sendiri loh. Duh, gak sabar deh pengen eksekusi makanannya. Pergi ke gondang dia sambil cari pete. Ini dia ayam taliwang As'ad di Cipete. Aku pesen ini dong, pastinya kalau inget NTB, inget ayam taliwang. Tuh, aku pesen ayam taliwang, ini yang pedes sedang nih ya. Aku pesen ini juga, aku belum pernah coba ini. Makanya aku pesen gurame kelak kuning kemangi. Lihat deh,
Ini sekilas kayak gulai ikan ya. Aku juga pesen namanya sayur ares. Aku juga belum pernah coba tuh sayur ares. Ini dia. Terima kasih. Ini sayur aresnya ya? Sayur aresnya. Ini tuh dari apa? Batang pisang. Oh, batang pisang. Itu diolah. Oh, Khas Lombok. oh khas Lombok. Karena ini makanannya susah banget ditemukannya. Oh gitu. Ini unik, satu unik lah. Tapi ini aku sekilas tau nggak kalau lihat si sayur ares ini ya, mengingatkan aku bentuknya tuh kayak tongseng ya. Warnanya tapi ini pakai santan juga Pakai ya? santan juga. Oh, ini kenapa harus dipesen banget? Kenapa ini langka banget nih Karena Mas? ini cara pengolahannya juga susah. yang pertama. Berapa lama emang pengolahannya? Itu bisa 3 jam. 3 jam untuk Untuk membuat pertama kita daging ah. sama batang pisang. Ya udah aku mau cobain ya. Oke, silakan. Mas, Selamat menikmati, ya. terima kasih. Sobat makan. Aku jadi nggak sabar. Ini katanya banyak ditemuin di pesta-pesta besar kayak pernikahan, ulang tahun dan lain-lain. Nggak sabar apalagi makannya pakai ini ya, nasi matah. Mantap. Langsung aja lah mau cobain si ayam taliwangnya ini. Nah ini dia menggunakan ayam pejantan. Di sini ayamnya pakai jenis pejantan. Jadinya tuh punya tekstur daging lebih padat dan juicy. Sobat makan bisa lihat kan, bumbunya itu loh lekoh banget. Bisa dirasain sampai ke dalam dagingnya. Langsung aja deh kita sikat. Wow, enak banget. Bumbunya ini nyeresep banget sampai ke daging-dagingnya. Mungkin karena dia ada proses ungkep dulu, setelah itu baru dibakar tanpa menggunakan bumbu dulu, abis itu dicelupin lagi, baru dibakar lagi. Jadi prosesnya tuh berkali-kali. Walaupun dia dibakarnya berkali-kali ya, tapi nggak bikin si daging ayamnya ini jadi lembek yang hancur gitu. Dia tetap kokoh, tetap firm. Aku mau coba kalau dipakein sama nasi matah gimana. Ya Allah, enak banget. Ini nasi matahnya enak banget loh, wangi banget. Nasinya ini aromatik banget menurut aku. Dicampur sama si ayam taliwangnya ini, makin nampol. Dipakai nasi mata jadi makin nyus di lidah. Rasa awalnya sih emang gak pedas. Tapi jangan main-main. Justru pedasnya tuh nyusul di akhir, say. Next, ada menu ikan gurame kelak kuning kemangi. Waduh, ikannya ini tuh digoreng, terus ditumis lagi pakai perbumbuan duniawi. Dan dicampur pakai daun kemangi. Nah yang belum pernah aku coba adalah ini. Gurame kelak kuning kemangi. Aku mau uwek dulu nih, ngeratain nih. Ini aku mau coba. Tuh, langsung kita landingkan. Jelas ya, daging ikannya tuh lembut, nggak amis, matangnya sempurna. Dan karena tekstur daging ikannya yang lembut, cocok banget nih ketemu bumbu kelak kuning yang creamy begini. Apalagi adanya daun kemangi yang bikin masakan tuh jadi makin segar. Rasanya memang 11-12 sama gula ya menurut aku ya. Cuma ini lebih strong rasanya. Bumbu kuningnya berasa banget, ikannya enak, fresh. Kemanginya ternyata juga nggak yang se-strong itu, jadi masih oke, bearable. Dan ini cabenya nggak dipotong-potong, bikin orang yang nggak terlalu suka pedes bisa makan juga. Tapi kalau aku kan extra hot, jadi aku mau pakai cabai rawitnya utuh, guramenya, nasi matah kita landingkan. Ternyata nyambung juga ya makan ikan gurame, ayam taliwang pakai nasi matah. Tapi ada yang harus dicoba juga nih, sayur ares yang isiannya tuh pakai daging cincang. Dan yang bikin unik tau nggak? Isiannya pakai batang pisang bagian bawah. Nah sobat makan, move on dari ayam taliwang dan juga gurame kelak kuning kemangi ini. Inilah yang bikin aku penasaran ya kan, sayur ares. Nah aku mau cobain kuahnya dulu. Tuh, let's go kita landingkan sobat makan. Rasanya itu asin, gurih, perbawangannya juga berasa, nggak terlalu pedas ternyata. Iya loh, kayak tongseng sebenarnya ini. Nah, sobat makan,
Kita langsung pastikan sebenarnya ini isinya apa sih si sayur ares ini. Let's go. Kuahnya mirip ya kayak tongseng atau gulai. Tapi bedanya ada tambahan batang pisang nih. FYI ya sobat makan, di Lombok itu sajian ini emang jarang banget ditemuin. Dan biasanya cuma ada di acara besar aja. Kalau aku pribadi ngerasain si sayur ares ini mirip sekali dengan tongseng. Apalagi ternyata isiannya itu ada daging, ada tetelan juga ya. Tapi yang membedakan sama tongseng itu ya dia ada tambahan kayak gedebok pisangnya gitu. Aku ngerasain memang ada sedikit manis tapi tipis banget ya. Very light tapi gurih dari santannya. Habis itu asin juga. Plus dia tuh nggak terlalu pedas, jadi kayak slightly pedas aja. Karena kan dia juga pasti ada cabenya ya. Wah, akhirnya bisa cobain menu ayam taliwang yang bumbunya tuh otentik banget. Ayamnya juicy, bumbunya pedas medok, ikan gurame juga super jumbo, bumbunya rata luar dalam, ditambah sayur aresnya yang gak kalah enak. Bakal dikasih nilai apa ya sama Audi? Jadi makin penasaran kan? Aduh, Claudia ini jalan-jalannya jauh banget deh. Sampai ke NTB sana, sampai ke Lombok. Enggak sobat makan, aku nggak jauh-jauh kok. Ini cukup di Cipete aja, tapi rasanya super original. Penasaran kan penilaian dari aku berapa? Jadi kalau menurut aku, ayam taliwang Asat di Cipete enaknya, wow, rating 5!